Eh, Selamat pagi untuk para peserta di webinar Abdiel, yaitu dengan topik eh, pelatihan penulisan artikel ilmiah. Di pagi ini kita akan dibimbing atau pembicaranya yaitu adalah Bapak Dr. Sunarto dari Universitas Negeri Semarang. Beliau salah satu dosen di program studi pendidikan seni musik di UNES. Dan mungkin nanti perkenalan lebih lanjut nanti bisa dikenalkan secara langsung oleh Bapak Sunarto. Nanti untuk alur dari webinar pagi ini, yaitu nanti Bapak Sunarto akan mempresentasikan materinya di pagi hari ini. Lalu setelah itu nanti bisa tanya jawab dengan para peserta, bisa melalui bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat yang sudah disediakan. Ya. Itu saja Pak Narto. Kita mulai. Saya persilakan untuk Pak Narto bisa mempresentasikan. Oke. Ada berapa peserta, Mas Dudi? Ini ada 17, Pak. Oke. Nanti kita banyak sharing aja, banyak diskusi supaya Pak tidak terjerumus kepada teori. Oke, tapi nanti kan perlu banyak diskusi supaya ada percikan-percikan menghasilkan tulisan. Oke. Terima kasih kepada Mas Dodi, Mas Alfa selaku Kaprodi Musik Gereja Abdiel, Mas Haris Sasongko, senior saya yang hebat. Terima kasih telah memberikan kepercayaan ini untuk sebenarnya untuk berbagi ya, bukan menggurui. Saya tidak bisa apa-apa. Kita saling belajar karena ini ya suatu proses. Oke, selamat pagi. Ya kita mulai. Judulnya apa, Mas? Jadi judulnya penulisan karya ilmiah gitu ya? Iya Pak, pelatihan penulisan karya ilmiah Pak. Pelatihan, jadi kita masih berlatih terus, proses itu. Mas Hari juga, saya juga masih proses terus. Ya, tidak ada kata final. Gitu ya. Jadi saya lebih kepada nanti pengertian kepada nanti bagi peserta bisa minta kopiannya ke Mas Dodi ya. Sudah saya berikan bagi yang ringkasan yang tadi sepagi saya kirim atau yang kemarin saya kirim. Yang kemarin itu ada 4 halaman itu ada ringkasan deskripsinya ya, ada ringkasan deskripsinya. Ya. Silahkan tampilkan yang pertama Mas Dodi itu. Ya, Pak. Ya, oke. Itu cuma begitu ya. Bagaimana kita ini Homo sapien ya, aku yang berpikir. Jadi tulislah apa yang Anda pikirkan. Nah, apa yang Anda pikirkan. Jadi terutama ini ada 2 ya, yang faktawi sama yang ideologi ya. Artinya tulis apa yang fakta yang ada atau yang Anda pikirkan, walaupun itu tidak seperti konseptual gitu ya. Lalu bukan memikirkan apa yang Anda akan tulis, yang akan Anda tulis. Jadi nanti nggak akan jadi tulisan, nggak akan jadi tulisan itu. Kalau kita hanya memikirkan apa yang akan kita tulis itu, kalau saya dulu metodenya begini. Saya punya diary, saya tulis judul-judul tiap hari itu ada 5 judul saya tulis, kayak gitu. Nanti kalau pas semangat, judul itu saya kembangkan, saya tulis untuk di koran. Itu Pak Hari tahu itu. Mungkin Pak Hari juga begitu ya, judul-judul kita tulis. Karena untuk mengandalkan otak kita itu tidak akan mampu kita untuk menulis ya. Ya, itu.
Ya, lanjut Mas Dodi. Lanjut Mas Dodi, silakan. Nah, ini nanti ada bentuk tulisan atau karangan gitu ya. Ada cerita, lukisan, paparan, dan perbincangan. Ya, nanti akan saya terangkan satu-satu, pelan-pelan, supaya kita semua dapat memahami. Lanjut Pak Dodi. Ya, Bentar, lanjut. Pak. Silakan. Eh, Oh ya, lanjut, Pak. nah ini, ya. Jadi ada cerita, lukisan, paparan, perbincangan. Ya. Lalu berikutnya, Mas Dodi. Ya, ini tentang ragam karangan. Tujuan Pak, lanjut berikutnya. Tujuan mengarang pada dasarnya ada dua tipe, ya. Dua tipe. Satu, memberi informasi, memberitahu tentang sesuatu, ya. Jadi sesuatu itu diberitahukan supaya khalayak tahu, ya. Khalayak tahu. Tentunya dengan bahasa tulis ya. Yang kedua, ini memberikan hiburan atau ini semacam menggerakkan hati supaya fresh. Ada orang yang kadang-kala saya dulu untuk membaca itu butuh waktu yang senggang, lalu membaca, pikiran jadi fresh. Kalau dalam teori psikologi banyak membaca itu terutama pagi hari, ya jam 3, jam 4 itu sampai jam 6 itu dalam teori psikologi itu menyehatkan jiwa. Kalau dalam teori kesehatan itu nanti untuk mengurangi seseorang itu pelupa. Itu membaca. Lalu ada ragam karangan berikutnya Mas Dodi. Ragam karangan itu ada dua, ya. Ya, ada dua, faktawi dan khayali, ya. Faktawi dan khayali. Nah, monggo nanti kita diskusi yang faktawi bagaimana, yang khayali bagaimana, ya. Berikutnya Mas Dodi. Nah, ini ada jenis karangan atau jenis tulisan. Ragam berikutnya, ragam karangan. Tadi sudah ada faktawi dan khayali. Lalu dari keduanya itu masih dibagi lagi jenis karangan, ya. Lanjut Mas Dodi. Jenis karangan ada ilmiah, informat. Yang faktawi itu ilmiah, yang nanti akan kita bahas ya. Saya tidak akan membahas yang khayali. Lalu ilmiah dan informatif. Informatif, ini faktawi. Lalu yang khayali itu ada dua, prosa dan puisi. Ya, ini. Tolong nanti diedit lagi seandainya keterangan-keterangan dari saya ini keliru. Berikutnya Mas Dodi. Rumpun karangan. Ya. Nanti peserta bisa mendapatkan ini atau yang sudah ada keterangannya ke Mas Dodi saja, tidak apa-apa. Rumpun karangan. Ada ragam karangan, ya Mas Dodi. Ini sudah lebih ke apa? Sudah lebih ke spesifikasi ya. Jenis karangan tadi sudah ya, ilmiah, informatif itu yang faktawi, lalu yang khayali itu prosa dan puisi ya, gitu. Nah, rumpunnya ini ada yang ilmiah itu kependidikan dan penelitian ya, yang ilmiah. Nanti akan saya terangkan. Lalu yang informatif itu ada kisah, laporan. Lalu yang prosa, ini rumpunnya, ini ada novel, cerpen, fiksi, drama. Lalu puisi ada lirik, epik, dramatik. Ya ini terutama ini nanti berkaitan dengan Anda yang mau mencipta lagu. Nah, paling nggak tahu teori tentang puisi, ada punya itu tentang teori puisi ya, seperti lagu-lagunya Ebit atau dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya, Mas. Karangan ilmiah.
Nah, saya lebih ke karangan sajalah. Walaupun bahasanya nanti sama tulisan ilmiah gitu ya. Karangan ilmiah di sini saya bagi dua, penelitian dan kependidikan. Nah, walaupun nanti ini mempunyai hubungan-hubungan, semua mempunyai hubungan. Yang penelitian itu ada jurnal ilmiah, makalah seminar, atau artikel penelitian, naskah penelitian. Ya. Lalu yang kependidikan, ya silakan. Yang kependidikan itu ada biasa yang ini nanti dialami oleh Anda-Anda yang sedang studi, skripsi, tesis, disertasi, dan juga paper. Ya, paper selalu ada tugas dia. Ya. Lalu didaktis berikutnya, Mas. Ini diktat kuliah, buku pelajaran. Sorry, tulisannya keliru itu ya. Pelajaran. Lalu ada referensi, ini kamus. Berikutnya, Mas. Tampilkan. Nah, referensi ini ada kamus, ensiklopedi. Ensiklopedi. Ya. Ini memang jarang kita memperhatikan yang kamus atau ensiklopedi, padahal di situ gudangnya ilmu pengetahuan. Karena saya yakin dari peserta ini ada yang nggak punya orang musik ya, tidak punya ensiklopedi musik, ensiklopedi musik teologi itu ada juga. Ya, ini perlu Anda punya karena istilah-istilahnya dari situ. Ya, tuh. Terus berikutnya Mas, bagian proses gagasan. Ya ini proses gagasan. Proses gagasan ini ide penulis ya, terbentuk dengan kata-kata. Sudah tampilkan Mas tulisannya ya. Ungkapan, anak kalimat, alinea, paragraf, karangan atau tulisan. Berisi ide yang disampaikan dengan bahasa tulis. Ini prosesnya ini. Ya. Nanti bisa Anda dapatkan ya, Anda bisa mendapatkan ini dari keterangan yang saya berikan. Saya akan kepada tentang penulisan karya ilmiah. Tadi karya ilmiah ada kependidikan dan apa tadi? Penelitian ya. Terutama yang nomor 1 itu sebenarnya karya ilmiah itu. Kenapa kok disebut karya ilmiah? Karya ilmu gitu ya. Ilmiah itu bersifat ya. Bersifat ilmu. Artinya karya ilmu itu ilmiah itu harus nomor 1 adalah berobjek. Harus ada objeknya. Ya, harus ada objeknya. Objeknya bagaimana? Yang terindra. Ya. Yang Anda lihat, yang Anda dengar. Ada pernah satu tesis dari mahasiswa itu menulis kalau nggak salah itu tentang mitos daripada di Dieng, Gunung Dieng. Mungkin ada yang sudah tahu Gus Dieng. Nah, di sana kok dia itu mendapatkan foto dari istilahnya penunggu Dieng yang sudah meninggal. Itu demitnya sana, leluhurnya sana. Ini kan nggak ilmiah, dari mana bisa mendapatkan itu? Ya, ini nggak ilmiah. Jadi foto didapat itu dari penunggu yang berbentuk jin. Nah, itu ini adalah bukan fenomenologi, tapi ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini tidak ilmiah. Ya, jadi harus ada objek. Apa objeknya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau toh pun ada objek, harus ada permasalahannya. Ya, satu objek mau ditulis, ya, mau ditulis, tapi kalau nggak ada permasalahannya untuk apa ditulis? Harus ada permasalahan. Jadi disertasi Anda, tesis Anda, skripsi Anda ini nanti harus punya objek, tapi juga harus punya masalah. Kalau nggak punya masalah, kenapa diteliti? Diteliti itu karena ada permasalahan yang perlu dianalisis dan dipecahkan. Nah ini, ya, kedua. Ada objek, ada permasalahan. Ketiga, menggunakan bahasa-bahasa ilmu yang baku, ya, yang baku.
Jadi kalau Francis Bacon mengatakan ilmu itu harus pakai bahasa-bahasa yang tidak bahasa-bahasa pasaran, tidak ada bahasa pasaran, ya. Tapi ada ilmu baku, umpamanya yang ini apa fisika itu angin apa air oksigen itu O2 ya di mana-mana. Di mana-mana ya O2. Di Rusia sana ya O2 karena itu sudah kesepakatan konvensional yang harus diikuti oleh masyarakat keilmuan gitu loh. Ya, itu. CO2 itu gas buang itu CO2. Itu semua. Ini yang musik juga. Yang musik C1 itu di garis parandas 1 ya. Kunci G ya begitu. Semua sama di Rusia juga sama, di Amerika juga sama. Itu namanya bahasa-bahasa yang konvensional. Artinya bisa diterima oleh semua. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan musik etnis, silahkan kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab sebisa saya. Ya. Yang keempat, sistematis. Ya, sistematis artinya ya bersistem, berurutan, meloncat-meloncat. Penelitian itu jangan. Tulisan itu jangan meloncat-meloncat kalau karya ilmiah. Dan saya lihat ada beberapa dari tesis kebetulan yang bukan bimbingan saya, ada kata kami, kita, ya tidak boleh itu. Kata-kata bahasa pasaran itu tidak boleh. Ya. Itu di karya ilmiah tidak boleh. Ya, gitu. Jadi nanti harus sistematis. Ya. Lalu yang berikutnya yang adalah universal, dapat diterima, dibaca, dipahami oleh banyak orang. Ya. Oleh seluruh, istilahnya kalau sudah dipublish nanti oleh seluruh dunia. Ya, oleh seluruh dunia. Jadi karya ilmiah ini tidak hanya terfokus kepada regional saja, ya, tapi internasional. Anda menulis tentang gamelan, oke ya. Kalau menghendaki gamelan itu notasinya, notasi aslinya kan notasi angka. Tapi ada juga yang pengennya ditranspos kepada notasi balok. Kalau itu keinginan ya tidak masalah sebenarnya. Karena supaya orang sana tahu, orang barat sana tahu bagaimana. Karena kita memang inilah kelemahan kita itu kita harus menyesuaikan, bukan mereka menyesuaikan, kita harus menyesuaikan. Ya. Oke. Ini ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah. Ya, tadi saya kembali lagi, saya back lagi pengertian tentang asas menulis, ya, asas menulis. Nanti sambil jalan, sambil kita diskusi. Ada pertanyaan silakan, tapi langsung aja lah. Kalau saya ngechat nanti balasnya saya agak rumit nih. Mata saya agak blabur sekarang. Karena tadi malam chatan sama Dodi. Ini mengarang ya, saya lebih bahasa mengarang aja. Mengarang itu adalah proses keseluruhan rangkaian seseorang untuk menuangkan ide. Anda ini intelektual. Intelektual itu sekarang, ya dari dulu sampai sekarang, kudu pinter nulis. Nah, entah nulis apa orang ngerti. Yang penting kudu pinter nulis. Ya. Orang banyak ngomong intelektual tapi nggak bisa nulis ya sama saja ya. Tapi ada juga orang yang pemikirannya bagus, sudah bisa menulis, dia memakai orang lain untuk menulis. Itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Dan bayar. Kalau Anda ya, karena Anda diberi kemampuan, sekarang masih muda, ya Anda apa yang Anda pikirkan, dituliskan. Karangan itu wujudan gagasan, perwujudan dari gagasan orang daripada menulis tadi. Pengarang itu orangnya, ya. Tadi Mas Dodi nanti dibagikan ya Mas ya. Unsurnya karang-marang itu ada 4 ya. Yang pertama gagasan atau ide. Ya. Tema berikut yang mau diungkap secara tertulis. Nah, tema itu luas. Tema itu luas. Jadi nanti Anda mau menulis karya ilmiah itu temanya luas, musik dangdut. Nah, musik dangdut sendiri temanya itu tema. Masih disubkan lagi nanti di judul ya. Tema terus ke judul. Tema musik dangdut. Musik dangdut sekarang banyak sekali jenisnya. Tanya Pak Haris Sasongko. Ya. Musik pop itu, nah, musik pop. Ada musik dangdut, musik jazz, banyak sekali. Nah, nanti terus di judulnya apa? Musik dangdut koplo di daerah umpamanya Ungaran. Nah, itu.
Itu belum cukup. Permasalahannya apa? Nah, tema itu lebih luas, tapi serumpun, ya serumpun umpamanya temanya tentang perkembangan musik dangdut. Nah, terus Anda menulis, mau saya judulkan ini, harus dikecilkan lagi, piramida terbalik. Perkembangan musik dangdut koplo di Kabupaten Semarang. Nah, dikecilkan lagi, apa? Di rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada berapa? Nah, bisa 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Ya. Lalu tiruan atau diskurs. Nah, tuturan ini bentuk. Ini bentuk menuturkan itu bentuknya bagaimana? Ini dari satu tadi gagasan, 2 tuturan atau diskurs bahasa Inggrisnya. Tuturan ini dibagi menjadi 4, ya, menjadi 4. Nanti ini ada Mas Dodi dibagikan aja. Ilmu itu harus jangan pelit dibagikan. Yang pertama menceritakan atau naratif. Nah, ini hanya menceritakan atau naratif. Ya, ini pengungkapan yang menyampaikan sesuatu peristiwa pengalaman dalam kerangka urutan waktu kepada pembaca dengan maksud untuk meninggalkan kesan tentang perubahan atau gerak sesuatu pangkal awal sampai akhir. Nah, dari itu berurutan itu. Penceritaan. Narasi. Yang B, pelukisan. Nah, pelukisan. Jadi ini saya berikan pelukisan ini adalah bentuk pengungkapan yang menggambarkan berbagai serapan pengarang dengan segenap inderanya yang bermaksud menimbulkan citra yang sama dalam diri pembaca. Melalui pelukisan ini, pembaca diharapkan dapat pula seolah-olah mencerap atau mengalami macam-macam hal yang ada dalam ruang. Contoh pemandangan, keindahan lagu, lukisan. Ya ini mungkin hampir sama dengan penceritaan tadi ya. Kalau cerita itu lebih kepada bentuk yang lebih runtut, kalau lukisan hanya semacam kesan gitu ya, kesan, insight ya. Lalu yang C, pemaparan. Bentuk yang menyajikan fakta-fakta secara teratur, logis, dan terpadu yang terutama bermaksud memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai suatu ide, persoalan, proses, dan instrumen. Lalu yang D, perbincangan atau argumentasi. Ya, argumentasi. Bentuk pengungkapan dengan maksud meyakinkan pembaca agar mengubah pikiran, pendapat, atau sikap sesuai dengan yang diharapkan. Ini waktunya sampai jam berapa, Mas? Jam kira-kira kelamaan enggak? Oh, tidak, Pak. Karena ini masih Tidak, Pak. Ya 10 menit lagi bisa, Pak. Oke, tatanan atau organisasi. Ya, ini ada tataran aturan. Ya, nanti sebenarnya itu diberikan, nanti dibaca, nanti biar peserta bisa bertanya. Lalu wahana atau medium, menyangkut kosakata, gramatikal. Nah, ini saya tidak akan membahas ini karena Anda sudah dianggap bisa yang perguruan tinggi itu semacam grammar dan lain sebagainya itu sudah dari terutama khususnya dari SMP, SLTA, ada perguruan tinggi juga ada bahasa ya. Karena kita untuk yang wahana ini atau medium ini, pengungkapan dengan bahasa ini, kita itu sering terjebak. Terjebaknya mau membuat satu kalimat saja bingung. Subjek, objek, predikat. Nah, ini kuncinya satu. Kuncinya satu. Itu dihilangkan aja lah. Hilangkan dulu. Kalau Anda terlalu berpikir tentang wahana ini, ya nanti nggak akan menghasilkan tulisan lama. Menulis 2 kalimat aja sehari, bingung. Itu nanti ada proses, kalau dalam film namanya dibesut. Nah, kalau dalam bahasa tulis, diedit, disunting. Nah, begitu ya. Gitu. Jadi perlunya pengeditor, penyunting itu begitu. Di mana harus ada koma, di mana ini perlu supaya tidak terjadi miskom apa yang dimaksud oleh si pengarang tidak sampai kepada pembaca salah tafsir. Nah, seperti itu.
Keliru sekoma saja sudah beda makna, seperti yang sering saya contohkan yang paling dagel itu loh. Istrinya Mas Alfa baru lewat. Nah, itu loh. Ya. Istrinya Mas Alfa baru lewat. Keliru koma saja, istri Mas Alfa baru lewat. Udah beda artinya. Ya kan? Ya kan? Ini ada apa? Mas Dodi makan dulu. Dulu itu waktu. Ini nah seperti itu. Ini masalah wahana. Tolong ini diperhatikan. Bahasa ilmiah jangan sampai ambigu. Ya. Ini konteksnya bahasa ilmiah ya. Jadi nanti ada proses gagasan jadi pengarang ini dari kata tadi sudah, lalu ungkapan, lalu menjadi kalimat. Tadi sudah ada bagannya, nanti diminta aja. Lalu penggolongan sudah ya, bentuk, cerita sudah ya. Jadi sudah. Nah, sekarang karangan ilmiah itu saya langsung ke karangan ilmiah lagi ya. Tadi ada ke pendidikan, ke penelitian. Pendidikan itu untuk satu kesarjanaan dari S1 sampai S3 ya. Paper, skripsi, tesis, disertasi. Karangan didaktif tadi diktat kuliah atau handout, referensi kamus, lalu karangan penelitian, artikel ilmiah, makalah seminar sudah. Nah, nanti yang informatif ini adalah kisah. Lalu laporan, ringkasan, ulasan. Kisah ini begini, buku yang sangat hebat dan sangat laku bestseller itu hanya dia kisah. Ada seorang, kebetulan bukunya tidak ada di samping saya, dia ada. Itu anak dulu waktu perang Bosnia itu, seorang cewek berapa tahun ya, dia menuliskan tentang pengalamannya melihat perang, lalu dituliskan dalam kertas seadanya, lalu di pengungsian ditemukan oleh seorang wartawan dari Perancis, ya. Lalu karya itu dilihat kok bagus, akhirnya ditranslate ke Perancis, Inggris, dan Jerman, lalu ke hampir 20 bahasa seluruh dunia. Anak ini jadi duta perdamaian waktu itu ya. Itu karena hanya menulis tentang kisah dia. Walaupun itu informatif, mengatakan bahwa hari ini desa saya diserang oleh tentara Serbia, paman saya terluka, seperti itu aja. Tapi itu sungguh inspiratif. Anak kecil, masalahnya baru 9 tahun atau 8 tahun. Saya lupa. Oke. Terus ini ada beberapa saya tuliskan, ada 10 ciri karangan ilmiah menurut Paul Jones, ya. Bukunya yang asli bisa ke tempat saya. Cuma saya ringkaskan aja, adalah karangan ilmiah itu menyajikan fakta-fakta. Artinya apa yang Anda indra. Ya. Jangan membuat yang tidak terindra. Lalu cermat dan jujur. Iya, seringnya gitu. Jadi Cermat dan jujur. Artinya begini. Ketika Anda menulis itu apa adanya Anda tulis. Jangan Anda tutup-tutupi. Ini kejujuran. Kejujuran ilmiah. Ya. Jangan, makanya seorang peneliti itu harus menjaga jarak dengan yang mau diteliti. Walaupun dia berbaur, tapi dia tetap sebagai peneliti. Jangan membuat suatu penilaian. Kalau Anda sudah membuat suatu penilaian, tidak ilmiah lagi. Ya. Anda mau meneliti suatu musik di suatu daerah terpencil, lalu Anda, wah ini jelek, wah ini lah, ya musiknya seperti itu. Anda sudah membandingkan jelek ketika Anda sudah membandingkan dengan musik yang Anda pelajari, musik piano, musik barat, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu ketiga, tidak memihak. Anda jangan menyebabkan absen. Ini apa adanya. Lalu sistematis tadi sudah, tidak bersifat haru. Nah ini sebuah melankolis, ya. Penelitian koyo sastra. Nah ini ya. Lalu keenam, mengesampaikan peneliti tidak mempunyai dasar. Nah ini nanti Anda untuk mengutip ini yang tidak punya dasar jangan, ya jangan. Harus, makanya di disertasi tesis harus ada ketentuan itu ya.
segini jurnal internasional. Nah, itu karena untuk menghindari ini. Artinya serius, jelas serius ya. Lalu yang ke-8 tidak bercorak debat, ya tidak bercorak debat. Lalu yang ke-9 tidak secara langsung bernada membujuk untuk mengajak. Jadi kalau kita tulisan yang bagus itu, tulisan yang baik atau yang benar lah, yang secara logis gitu ya, tidak menggurui, tulisan itu tidak menggurui. Jadi pembaca diajak berpikir gitu. Lalu tidak melebih-lebihkan, ya 10. Nah ini ringkasan daripada semacam apa ya, aturan-aturan dalam karya ilmiah. Nah untuk selanjutnya nanti diskusi berkembang saja supaya tidak hanya tanya itu Mas Hari, menulis itu tidak hanya bentuk teori, menyangkut jam terbang. Ya. Ini ada editor yang hebat di tempat Abdiel ini, seorang Dodi ini hebat sekali. Nah, tanya itu jam terbang, nah nulis atau hanya nulis di WA atau di Facebook kita nggak tahu, tapi harus ada jam terbang. Jam terbang itu nanti menentukan kualitas tulisan. Nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa. Tapi sekarang ini tiba-tiba karena untuk kayak dipaksa untuk dalam waktu segini harus menulis disertasi, nulis saja kisruh, nggak pernah nulis. Akhirnya, ya mohon maaf, kopi sana, kopi sini, tempelkan sana, tempelkan sini. Itu banyak terjadi. Ini ketika zamannya saya sama Pak Hari itu masih pakai ini, tak-tak ini, mau kopi apa? Nggak bisa. Sekarang ini aja yang, ya walaupun sekarang sudah ada alat yang namanya itu plagiarisme ya. Tuh ya. Ya silakan. Sekarang dibuka untuk diskusi, terutama untuk mahasiswa ini ya Mas Dodi. Betul Mas Dodi. Ya, yang menulis skripsi ini masuk yang mana begitu. Nanti akan saya terangkan sebisa saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari Bapak Sunarto. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin dari jenis-jenis karangan, bentuk karangan, dan proses dalam membuat karya ilmiah. Silakan bagi peserta di Zoom ini yang ingin bertanya. Ini sudah ada mungkin Bapak Rian Hidayatullah. Ya. Ya, silakan mungkin bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih. Saya aktifkan dulu ininya. Ya, sudah terdengar Pak Moderator? Ya, sudah Pak. Ya, ya. Silakan Ya, Pak. silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Harto. Pagi. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Ya, ini Pak, saya ingin bertanya. Sekarang ini kan kondisi kita saat ini itu membuat banyak penyesuaian termasuk dalam dunia ilmiah sains gitu ya Pak ya, terkait dengan metodologi misalkan. Satu contoh kasus misalkan adanya metodologi yang saat ini mulai dikembangkan gitu ya, seperti etnografi atau etnografi digital. Sebetulnya itu sebelum era Covid pun juga sudah mulai ya, artinya sudah bukan metode baru gitu, tetapi sudah mulai berkembang. Tetapi mungkin setelah era Covid dan mungkin ke depan itu mungkin semakin banyak paradigma baru yang muncul atau diturunkan begitu ya dari metodologi itu. Ya singkatnya mungkin saya melihat ada semacam dua mazhab atau dikotomi gitu. Jadi yang para akademisi atau saintis yang dulu mengerjakan etnografi sesuai dengan studi lapangan dan segala macam pisau bedahnya begitu ya. Kemudian sekarang
ada perangkat yang sekarang memudahkan segala sesuatu dengan digital, tetapi juga tidak mengabaikan keilmiahannya begitu ya. Ada parameter ilmiah juga yang digunakan tentunya gitu. Karena saya melihat itu sebagai sebuah sains yang baru yang mungkin bisa mempermudah tetapi juga menjadi tantangan untuk kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Pak Narto terhadap munculnya metode-metode baru seperti itu terkait terutama untuk riset ya, untuk kebutuhan riset gitu. Karena kalau saya melihatnya mungkin dari sisi positifnya juga, bukan sekedar dari tingkat kemudahan ya, karena kalau masalah kemudahan itu menurut saya relatif ya Pak. Tetapi ada ada apa namanya, tools-tools baru yang kita gunakan begitu untuk dalam konteks riset gitu. Nah, saya ingin tahu pandangan Bapak mengenai metodologi yang seperti itu dan bagaimana ke depannya gitu arahnya untuk dunia riset kita yang hal-hal yang sifatnya kebaruan seperti itu. Makasih Pak, terima kasih. Oke, Ya, bisa langsung aja Dok. Iya Pak, Langsung aja. silakan Oke. langsung jawab Pak. Ini Mas siapa ini? Rian Pak. Mas Rian, oke. Bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali. Ya. Penelitian itu kan ada dulu kan. Sekarang ini apalagi di jurnal-jurnal ini ya, jurnal-jurnal ini kan taunya penelitian, riset lapangan. Padahal penelitian itu bukan hanya lapangan saja. Ada penelitian lapangan, ada penelitian library atau kepustakaan, ya. Ada penelitian laboratorium, ya. Ada lagi sekarang penelitian online. Ini yang belum dibahas. Tadi yang Mas Rian tanyakan itu yang konteksnya penelitian online, ya. Sekarang ini belum dibahas. Disertasi ada, UNES baru aja 1. Gitu. Dan itu pun saya rasa teorinya mungkin masih lemah karena kita baru saja melek teknologi online itu kan semenjak 1 tahun yang lalu ketika kok pandemi ini muncul. Sebelum pandemi kan kita itu masih buta online istilahnya begitu kan. Sekarang ini baru sadar, oh iya, perlunya online sekarang. Nah ini. Jadi Mas Rian itu supaya tidak rancu antara metode sama metodologi ya. Metode itu untuk mendapatkan data, metodologi adalah ilmu untuk menganalisis ya. Jadi nanti tolong supaya tidak rancu ada metodologi itu sudah hal yang berbeda. Saya menyambut sangat bagus karena sekarang sedang saya menulis ini tentang matinya jurnalisme. Matinya jurnalisme. Kenapa mati? Sekarang itu wartawan tidak perlu terjun langsung ke tempat kejadian. Sekarang sudah bisa lihat informasi itu di IG, Instagram, Facebook, Twitter, di WA dan lain sebagainya. Wartawan tinggal mengumpulkan sana sini aja sudah menjadi yang namanya informasi ya. Matinya wartawan. Wartawan hanya duduk manis dan mendapatkan berita, video lah. Kalau kita kan sekalipun mendapatkan berita tidak punya akses untuk mempublishkan karena kita bukan wartawan. Jadi untuk publish informatif kan sudah ada SIM-nya, siapa wartawan yang sudah punya metode-metode untuk riset lapangan dalam konteks informasi yang diberikan kepada khalayak gitu loh ya. Nah, kita SIM-nya ini SIM ilmiah. Ya, jadi kalau saya positif aja, itu hal yang baik juga. Hal yang baik, tapi cuma perlu rambu-rambu yang sangat jelas supaya nanti tidak terjadi hal-hal tanda petik kemudahan tadi ya. Sisi ilmiahnya tetap harus didukung. Sekarang umpamanya ya, kita melihat perkembangan apa ya sekarang yang belum ditulis orang itu loh. TikTok ini kan wah sudah. Nah, TikTok ya. Menarik. Itu suatu fenomena yang menggejala di seluruh dunia kan, Mas. Ya. Ya tidak dari online. Ini belum ada penelitian ke situ gitu loh. Belum ada penelitian ke situ. Terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. Tapi cobalah di portal Garuda dilihat
Sudah ada belum yang melihat TikTok ini sebagai sebuah apa ya, frame gaya hidup atau apa ya? Karena TikTok itu juga menampilkan sesuatu yang tidak indah pun ditampilkan. Dalam seni tidak hanya yang indah, yang bodinya bongsor aja TikTok, yang mukanya kayak wah ya seperti itu aja TikTok. Jadi ini belum ada. Itu tidak masalah, sebenarnya tidak masalah untuk saat ini. Tapi mungkin perguruan tinggi kita belum bisa menerima untuk itu ya, karena tadi Anda katakan metodologinya. Kalau metode mendapatkannya sudah tidak masalah, cara mendapatkannya tidak masalah. Nah, dengan online kan, nah, metodenya ini pakai metode apa? Nah ini perlu dirumuskan lagi. Tapi bagi saya itu hal yang sangat positif karena kita harus melek ke situ, melek teknologi, gitu ya, Mas Rian? Ya, Pak. Ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Untuk selanjutnya ini ada dari Pak Amir Daeng. Ini bisa dibuka untuk videonya ya. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Narto. Selamat pagi. Sulawesi ya ini. Dari mana Ya, ini? Narto. Oh. Ya, Pak Narto, saya sangat mendasar tiap tulisan ilmiah itu kan mesti latar belakang itu yang sering kadang-kadang sangat sulit ya dibuat. Itu kadang-kadang disepelekan, kadang-kadang membaca latar belakang sudah ada konten di dalam itu. Kira-kira latar belakang yang bisa menarik itu khususnya untuk kita mahasiswa yang S1 seperti apa membuatnya. Oh, ya. Supaya di latar belakang itu benar-benar konten yang ingin kita permasalahkan menarik itu menariknya karena itu sangat sulit, Pak. Iya. Saya kira Ya. itu mendasar sekali. Ya, terima kasih Pak Daeng. Sulawesinya mana ini, Pak? Saya di Makassar, Pak. Oh, Makassar ya. Saya sebenarnya baru ngomongkan tentang latar belakang masalah ini sebenarnya. Tapi Pak Daeng sudah buat percikan. Oke, saya memang ya untuk membuat latar belakang masalah ini banyak orang yang kacau ya. Latar belakang masalah ini kan muncul sebelum permasalahan, sebelum rumusan masalah. Jadi permasalahan-permasalahan yang umum itu diungkapkan dulu, ya. Umpamanya, Bapak ini seni apa, Pak? Saya seni etnis, Pak. Nah, seni etnis, umpamanya begini ya. Oh, saya dulu pernah mau bimbing tesis, tapi maaf ya, beliaunya sudah sebelum tesis diajukan sudah almarhum. Kalau nggak salah nulis tentang Sinrilik. Sinrilik pernah dengar, Pak? Sinrilik. Sinrilik, iya Sinrilik. Besok-besok itu yang digesek. Jadi itu salah satu kesenian etnis ya, tradisional bukan tradisi dan tradisional beda ya istilahnya. Iya betul. Jadi umpamanya begini, Bapak tentang musik tradisional menulis tentang menurunnya minat generasi muda terhadap menurunnya perhatian generasi muda terhadap kesenian kesenian tradisional. Sinrilik, ya. Nah, atau Sinrilik ya. Itu kan permasalahan. Nah, nanti dicari itu. Itu diungkapkan dengan kata-kata permasalahan seperti ini loh. Ada suatu penurunan mungkin sama data. Oh, ke ini Fajar Timur tahun berapa, tanggal berapa, tahun berapa kan begitu. Jadi latar belakang masalah ini adalah background sebelum terjadi permasalahan. Ya, permasalahan itu kan diambil dari salah satu latar belakang masalah. Ya. Ya. Jadi latar belakang masalah itu lebih luas juga, skupnya lebih luas. Terus nanti diambil sedikit dijadikan permasalahan. Kita tidak bisa semuanya, nanti tidak bisa, sulit. Kalau toh itu bisa nanti dibagi dalam permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, permasalahan 4, gitu ya. Jadi menurunnya apresiasi masyarakat, menurunnya apresiasi terjadinya penurunan apresiasi
anak muda terhadap kesenian tradisional di kabupaten atau di provinsi Sumsel. Ya. Terus itu latar belakang masalahnya. Lalu di permasalahannya ada anak muda di mana, kan begitu. Anak muda di mana? Apa mau Bapak mau meneliti seluruh Sumsel? Kan tidak mungkin loh, ya kan? Tidak mungkin di suatu daerah saja. Gitu nggih Pak ya. Jadi latar belakang masalah ini permasalahan-permasalahan dasar, ya, permasalahan dasar dan umum yang terjadi, yang mau Anda angkat, ya, yang mau Anda angkat itu apa? Permasalahannya apa? Latar belakangnya, yang melatar belakangi masalah, gitu. Nanti saya ada tulisan saya sebenarnya tentang latar belakang masalah. Memang ini perlu diberikan ke mahasiswa ini supaya tahu, gitu ya, supaya tahu, karena mahasiswa ini membuat latar belakang masalah bingung, Pak. Betul kata Bapak itu. Ya, betul, Pak. Betul. Biasanya mau ngomongkan tentang Sulawesi, awalnya Indonesia mempunyai suku-suku, bangsa-bangsa, budaya-budaya. Ngapain langsung Sulawesi aja. Ke Indonesia, langsung Sulawesi Selatan mempunyai 24 bahasa, 35 kesenian tradisional, begitu ya. Dari ke-35 umpamanya nih, contoh 35 itu yang eksis sekarang ada ini dalam kurung informasi dari mana, dinas, gitu ya. Yang 5 ini sudah mau punah. Kepunahan ini diakibatkan menurut ini gitu. Nah, itu latar belakang masalah. Iya. Nanti permasalahan difokuskan lagi siapa, tempat, di mana itu ya. Gitu ya. Gitu nih Pak. Iya. Kalau bisa satu lagi Pak moderator. Ya, monggo. Bisa ya? Silakan Pak. Di dalam karya tulis menulis itu kan ada dalam bahasa Indonesia itu induktif, deduksi. Kalau menurut pengalaman Pak Narto, kira-kira antara induktif dan deduktif itu kira-kira yang mana yang menarik Pak Narto? Menarik atau enggak? Itu ya karena itu sangat pribadi ya. Sangat pribadi ya. Biasanya kalau R&D apa itu kan induktif ya. Ya. Tapi itu dua-duanya itu kadang-kadang positivistik, itu terlalu positivistik. Nah, kalau seni apa positivistik kan nggak bisa ya. Umpamanya besi dipanaskan memuai, ya kan? Ya, lalu ini kuningan dipanaskan memuai, lalu emas dipanaskan memuai. Kesimpulannya apa? Logam dipanaskan memuai kan gitu. Tapi kalau seni kan nggak bisa seperti itu, Bapak. Karena itu menyangkut values. Iya. Values itu nilai. Nilai itu Ya. tidak teridentifikasi. Nilai itu tidak teridentifikasi. Jadi kalau ada orang membuat standarisasi estetika, itu ya nggak bisa sebenarnya. Lukisan Avandi sama lukisan Van Gogh, bagus mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, punya Van Gogh ya nggak bisa. Oh, punya Avandi nggak bisa. Masing-masing mempunyai values yang itu tidak bisa dinilai dengan angka-angka. Nah, tempat kita ini kurikulumnya kurikulum angka, penilaiannya angka, ya kan Pak? Iya, betul. Ini karena orang seni itu ketika belajar seni tidak harus menjadi seorang seniman, tidak harus menjadi pemain, tidak harus menjadi pelukis. Seni itu tidak seperti itu. Tapi masyarakat umum sudah seperti dicekoi, kalau belajar seni kamu mana jadi apa? Loh, tidak seperti itu. Belajar seni itu ada teman saya, temannya Pak Hari itu yang sarjana musik ya, sekarang jadi direktur, dulu tahun berapa itu jadi direktur bank. Ya, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Seni itu dalam artian kalau sekarang dalam bahasanya bisa membantu untuk kepekaan estetis supaya orang lebih kepada sifat-sifat saling menghargai seperti itu. Tidak harus jadi pemain. Ya positivistik yang itu values. Oke? Oke Pak Narto, terima kasih. Jangan lupa kopi. Raja punya.
Wah, mantap. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga Anda juga sehat dan keluarga. Oke. Terima Mas Dodi, kasih ya, Pak silakan. Moderator. Terima Ya, kasih. ya Pak Amir. Mungkin gini Pak Sunarto, mungkin dari penyusunan latar belakang itu tadi yang induktif dan deduktif, mungkin yang ditanyakan adalah untuk pembahasan dari latar belakang, penyusunan di latar belakang, apakah harus dari bersifat umum ke khusus dulu atau dari hal khusus baru ke umum mungkin Pak, untuk penyusunannya Pak. Sebentar. Jadi sebenarnya ini piramida terbalik. Piramida terbalik. Oh, berarti dari Piramida hal terbalik umum itu ke khusus ke dulu Pak. umum ke khusus, ya. Ya, berarti Dari umum ke khusus. Jadi deduktif. mantai mengerucut. Oh ya. Dan tidak usah bertele-tele tadi seperti mau mengatakan ini kesenian di Ungaran aja Indonesia memiliki, janganlah langsung Oh ya, terlalu umum itu Pak. tahu ngarannya saja, atau mungkin yang lebih luas sedikit tentang Provinsi Jawa Tengah itu tidak apa-apa. Oh ya. Bertele-tele itu yang sulit. Kecil banget kan? Iya Pak. Mungkin begitu ya Pak Amir ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Bagi teman-teman yang lain silakan ini bisa bertanya dengan memberikan raise hand. Mumpung ini ada Pak Sunarto yang sangat produktif dalam menulis, bisa ditanyakan bagaimana tips-tips atau langkah-langkah untuk bisa produktif dalam menulis, begitu ya. Ini selanjutnya dari Pak Victor Burhanuddin yang sudah mengangkat tangan ini. Silakan Pak Victor bisa bertanya. Selamat pagi Pak Moderator. Bentar, volume saya kok kecil ya? Oh iya Pak. Volume dari situ apa ke punya saya? Mungkin dari Pak Narto Pak. Di sini terdengar kuat Pak Narto. Iya. Di sini kencang Pak, volumenya Pak. Ya tapi saya penerimanya kecil ya, apanya ya? Oh. Mungkin dari laptop atau HP-nya Pak Narto ini, Pak Narto pakai apa Pak? Pakai HP ini. Oh, di volumenya mungkin Sudah dinaikkan pol. Pak. Oh sudah. Sudah mentok. Iya Nah. Pak. Tidak apa-apa Pak. Ya oke lah, pelan-pelan, agak keras sedikit lah, saya tak dengarkan. Ayo Mas. Iya Pak. Selamat pagi Pak Moderator, selamat pagi Pak Narasumber, Pak Dr. Sunarto, guru saya. Saya straight to the point saja. Yang ingin saya tanyakan, dari kira-kira 40 menit Pak Narto tadi menyampaikan uraiannya, saya menangkap yang dikatakan ilmiah adalah yang terindra, yang dapat dicerap oleh indera kita. Ini sependek ingatan saya ketika membaca buku paradigma penelitian itu ada dua kutub model penelitian. Yang pertama positivism dan yang kedua anti positivism. Jadi kalau saya kaitkan apa yang diterangkan Pak Narto ketika yang ilmiah adalah yang terindah itu lebih dekat pada yang anti positivism yang bisa dilihat dengan mata kita, jadi seolah-olah seperti meneliti nature, ilmu-ilmu nature itu. Jadi bagaimana pandangan Pak Narto terhadap dua pendekatan model penelitian tadi, positivism dan anti-positivism, dengan uraian Pak Narto yang 30 menit tadi disampaikan itu, bagaimana sebenarnya seperti apa sih Pak? Mohon arahan dan petunjuknya Pak. Itu saja Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih Pak Victor. Silakan Pak Narto. Oke. Jadi ilmu itu dulu kan Mother of Science-nya kan dari 5-6 abad sebelum Masehi, itu di Yunani kan itu jadi satu semua. Mother of Science-nya filsafat ya, filosofi ya. Lalu seiring perkembangannya pecah-pecah jadi banyak sekali, jadi ribuan ilmu ya sekarang. Tapi di abad
sekitar abad ke 18 kalau nggak salah itu terjadi perpecahan antara Naturwissenschaften sama Geisteswissenschaften ya dalam bahasa Jermannya itu. Naturwissenschaften itu diwakili oleh kelompok positivistik ya, itu lingkaran bina ya. Jadi menggunakan bahasa sebagai kekuatannya. Geisteswissenschaften nanti itu kelompok-kelompok ilmu kemanusiaan yang nanti diwakili oleh Gadamer dan kawan-kawan, Ernst Cassirer dan lain sebagainya. Jadi itu ada peperangan sampai sekarang, ada peperangan. Positivisme itu lebih kepada keteraturan, ya, keteraturan yang tadi lebih kepada logik ya. Jadi dia tidak mempertimbangkan itu apa keindahan, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, itu tidak ada di dalam positivisme. Karena itu tidak bisa dipegang, dilihat, diraba, dan lain sebagainya. Nah, lawannya nanti yang lebih kepada gerakan interpretasi. Ya, makanya nanti munculnya hermeneutik di situ ya. Munculnya hermeneutik. Jadi sesuatu itu ada language game-nya. Wittgenstein mengatakan itu ada bahasa permainannya yang apa ya, yang tiap dia punya lokalitas. Jadi positivisme lebih mengandalkan kepada universalitas, bahasa-bahasa yang universal, yang mau harus diterima di seluruh dunia. Nah sekarang yang Geisteswissenschaften tadi atau ilmu-ilmu kemanusiaan tadi, yang melawan ilmu-ilmu kealaman yang dipelopori oleh Auguste Comte, bahasanya itu orang Prancis Auguste Comte gitu ya, Indonesia Auguste Comte gitu. Auguste Comte ya, Auguste Comte itu melawan. Ilmu itu punya bahasanya sendiri. Nah sekarang apa bahasanya adalah interpretasi. Seperti seni itu di tari Jawa di sana tidak ada itu. Istilah-istilah ngiting itu tidak ada. Ngiting itu begini. Sampur nyeblak di daerah lain yang timur juga di sana tidak dikenal. Nah, tapi pakai glosarium nanti ada keterangannya supaya orang barat tahu, orang semua tahu apa itu maksudnya ngiting, seblak dan sebagainya. Itu maksudnya gitu. Jadi antara ilmu-ilmu alam sama kemanusiaan itu sampai sekarang berperang. Ya. Berperang. Di universitas itu berperang. Diperang. Seni itu bukan sebagai ilmu kan dikatakan begitu. Nah, kalau bukan ilmu kenapa dia diakui masuk perguruan tinggi? Nah, itu bukti bahwa seni itu termasuk bagian dari ilmu. Karena ada 4 eksistensi manusia ya. Pertama adalah seni. Susan Langer mengatakan begitu. Pertama itu seni. Yang kedua adalah agama atau religi lah, saya mengatakan religi supaya lebih luas. Yang ketiga filosofi, yang keempat adalah ilmu. Nah, tadi kesemuanya ini masuk dalam ranah ilmiah, ya, ranah ilmiah. Tapi nanti itu pecah tadi itu Naturwissenschaften seperti yang ditanyakan oleh Mas Victor sama Geistes, ilmu-ilmu positivistik sama ini metodenya beda antara positivistik dengan ilmu Geisteswissenschaften, ilmu jiwa, roh, humaniora lah. Maka dari itu di Indonesia dulu termasuk saya korban ini. Pak Hari Sasongko juga korban itu. Hari Sasongko M.Hum, Magister Humaniora, ilmu kemanusiaan gitu. Ya, semua mengklaim dirinya paling ini loh yang sampai sekarang terjadi peperangan itu ya. Nah, Mas bisa baca di majalah Frankfurt ya, teori kritis itu bagaimana dia menentang positivisme ya, dengan sekarang masih ada orangnya, tokohnya ada 2, Jürgen Habermas sama penerusnya itu siapa itu, ada di buku saya. Oke, gitu ya Mas. Jadi saya tidak bisa masuk dalam lagi kepada yang namanya ilmu tadi yang natur, itu ilmu kealaman itu jelas. Nanti berkembang lagi ada yang
ini dari filsuf seorang Belanda, Paul Verhaeren. Ya, Paul Verhaeren itu gen methods tanpa metode. Nah, sekarang untuk apa metode yang sangat rinci gini tapi hasilnya tidak ada? Tanpa metode yang penting hasilnya ada, begitu. Nah, itu gen metode. Tapi tanpa metode itu jika dia menciptakan metode gitu loh, Paul Verhaeren itu. Jadi dia melibas ya, menentang metode, tapi dia menciptakan metode. Itulah postmodernisme. Ya, postmodern. Jadi tidak ada yang namanya keunggulan. Masing-masing punya keunggulan ketika kita memakai ilmu-ilmu yang metodenya kualitatif, terus kalau kita menentang kuantitatif, yang kuantitatif menentang kualitatif, itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Masing-masing punya kelebihan. Khusus untuk ilmu-ilmu yang eksak ya pakai metode-metode yang eksak juga. Ya. Cuma sekarang harus ada lintas. Contohnya musik. Musik tidak bisa sendiri, dia harus pakai matematika sama fisika. Ini harus diingat, secara fisik musiknya loh ya. Tapi fisik secara konteks, ini kita minta bantuan kepada psikologi, sosiologi. Ya. Cuma sekarang gini, musik masih menjadi barang material, belum menjadi formal. Artinya, musik masih dianalisis dengan ilmu yang lain di tempat kita. Belum bisa musik menjadi semacam visuanalisis. Nah, ini perlu Anda camkan. Ketika Anda yang mau disertasi tesis menggunakan musik sebagai formal, dicoba. Tapi tempat kita pembimbingnya juga masih konservatif nanti. Apa ini gitu. Sebenarnya itu bisa. Dan itu tidak haram. Selamanya nanti musik menjadi objek penderita terus. Ya. Jadi selama ini kita menggunakan ilmu lain untuk menganalisis musik. Coba TCC Mas Dodi itu. Kentrung. Dianalisis pakai apa, Mas? Nah, nggak bisa kentrung untuk menganalisis masyarakat gitu. Nah, sosiologi interaktif ya, hubungan simbiosis apa itu saya lupa. Itu musik menjadi bagian daripada objek penderita dianalisis, dibedah terus. Tapi kalau di luar sudah menjadi semacam ada tren bagaimana pembalikan dari subjek menjadi objek yang itu negativitas total ya. Artinya objek yang tadinya objek penderita sekarang menjadi subjek yang bisa untuk menganalisis. Ya. Jadi musik berpengaruh pada perilaku orang. Gimana? Nah, itu seperti itu. Gitu nih Mas Victor, keterangan yang sangat luas. Untuk rincinya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Narto, luar biasa. Ya, oke. Mungkin selanjutnya yaitu ini dari Bapak Mardi ini. Bapak atau Mas ini? Mas saja. Oh, Mas saja. Oke, Mas Mardi. Ini Mas Mardi ini Pak, mau bertanya ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dodi yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa bertanya terkait dengan diskusi yang menarik dengan tema penulisan artikel ilmiah yang saat ini istilahnya menjadi suatu makanan yang harus dihadapi oleh beberapa mahasiswa dalam menyusun atau menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Sunarto yang telah memberikan penjelasan terkait penulisan karya ilmiah. Berhubungan dengan penulisan karya ilmiah tersebut, salah satu untuk menulis karya ilmiah mungkin yang agak bagus atau yang bagus itu kan salah satunya ada namanya pisau analisis. Ada pisau analisis atau ada teori atau konsep lah untuk dijadikan membedah suatu karya ilmiah atau fenomena itu. Yang ingin saya tanyakan itu
duluan mana? Apakah kita itu melihat fenomenanya dulu atau kita sudah mendapatkan teorinya dulu ya? Itu pertanyaan saya terkait dengan penulisan ilmiah yang bagus. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih oleh Mas Mardi atas pertanyaannya. Ya kan Pak Narto, kira-kira teorinya dulu atau fenomenanya dulu ini Pak? Materialnya dulu atau formalnya dulu gitu ya? Oh ya, benar. betul Pak. Pada galibnya, pada dasarnya, pada umumnya, kalau saya ya, kalau saya lebih melihat mencari dulu yang namanya material, ya. Karena untuk apa kita teori itu ada jutaan. Di sekitar kita tuh ada jutaan, lihat di Facebook, lihat di YouTube, lihat di Google, itu ada jutaan teori ya. Kita nggak mungkin akan memasukkan semua itu ya. Nah kalau material kan kita terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya kenapa harus jauh-jauh? Ambil aja istilahnya sesuatu yang mungkin sepele, tapi itu kalau ditulis dengan sangat oke dengan pisau yang bagus, nanti akan jadi tulisan yang bagus. Anda tidak akan pernah menyangka kalau itu Gunung Kemukus, ya, fenomena Gunung Kemukus, pencari pesugihan itu sudah ditulis oleh beberapa orang Barat di jurnal internasional berreputasi Scopus. Ya, kita menganggap itu remeh-temeh. Lalu ada orang menulis tentang fenomena dalam masyarakat tentang kepercayaan kepada Ratu Kidul. Nah, itu juga sudah ditulis. Kelihatan kita tinggalkan. Ada yang menulis tentang sandal jepit, gejala sandal jepit. Kita tiap hari pakai, tapi kita tidak pernah menulis. Nah, kita materialnya dulu, ya. Ketika kita harus menguasai material dulu. Karena apa? Dalam penelitian kualitatif, kita mempunyai data material yang lengkap, itu sudah boleh dikatakan 50% jadi. Ingat itu. Ketika kita mengumpulkan data-data material dengan sangat lengkap, rinci, ya, itu 50% kita sudah menyumbang untuk tesis kita itu 50%. Tinggal nulis saja. Makanya tulis dulu itu. Lalu, nah ini kok fenomenanya seperti ini. Gejala di material seperti ini. Ini pakai apa? Nah, mau saya bedah pakai apa? Nah, ini perlunya diskusi kepada kalau Anda nanti pembimbing. Oh, ini pakai ini. Cocoknya pakai ini. Mungkin Anda diskusi saya cocok pakai ini, Pak, dengan alasan begini. Nah, kalau dia pembimbing mengarahkan, nah, ini cocoknya pakai ini, alasannya. Dia tidak bisa mengajukan alasan. Ya, kemungkinan tidak usah dipakai. Karena Anda yang tahu betul daripada material, lokasi itu. Saya membimbing saudara Dodi, pernah membimbing saudara Dodi. Ya, saya tidak tahu kentrung, tapi Mas Dodi ini bercerita tentang saya tentang kentrung. Ya, oh kalau begitu gimana Pak kalau pakai ini? Nah cocok Pak. Nah gitu ya. Jadi tapi begini, ketika proses sekolah ini kita kan incoming terus, ilmu yang sebenarnya itu bisa menjadi formal ya, untuk bisa berdana, tapi kita tidak menyadari. Saya yakinnya Anda menyadari formal itu ketika masuk S2. Sebelumnya Anda tidak meyakini ini sebagai formal. Untuk apa sih belajar seperti ini? Ya. Ketika SMA untuk apa sih? Untuk yang apa ya? SMA itu ada yang fisik, yang eksak sama yang sosial itu beda-beda ya. Untuk apa aku melajari sosiologi, antropologi, menceritakan ini? Nah, setelah masuk S2, ya, ini ada tapinya. Anda juga harus selalu
membuka diri untuk formal-formal yang lain. Nah, ini berarti instan membacanya. Bacanya instan. Untuk lebih oke-nya suatu penelitian dengan metode yang oke itu seandainya memakai pisau bedah itu kepada sumber langsungnya, sumber babonnya, sumber induknya. Jangan yang sudah diinterpretasi oleh orang lain. Umpamanya Mas Dodi mau menulis tentang Kentrung dalam konteks sosiologinya Max Weber. Ya, Anda harus tahu tentang karya-karya Max Weber itu minimal 5 buah. Yang buku, belum yang jurnalnya. Jadi induknya. Jangan Max Weber menurut saya, menurut Pak Ari Sasongko, jangan. Itu sudah interpretasi orang lain. Anda pun perlu interpretasi lagi, jadi itu. Jadi, Pak, kalau saya lebih kepada materialnya dulu. Kita sudah tahu tentang, karena kalau yang namanya formal atau pisau bedah itu sangat banyak sekali, kita tidak akan mampu menyimpan di otak kita ini. Teori-teori besar dunia itu banyak sekali. Nah, kita menyesuaikan aja. Itu ya, Mas. Ini menurut saya loh ya. Monggo. Oke, terima kasih. Iya Pak, terima kasih untuk Pak Narto. Ya kira-kira begitu ya Pak Mas Mardi, dari faktanya dulu atau dari materialnya dulu baru ke formalnya. Gitu ya Mas Oke, Mardi terima ya. kasih. Nah ini kayaknya Ya, terima pertanyaan kasih. pas ujian komprehensif S2 UNES ini. Saya masih ingat ada pertanyaan seperti ini. Mungkin bagi peserta yang lain, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa menekan tombol raise hand yang ingin bertanya. Ini ada Mas atau Pak Rian Hidayatullah lagi nih yang mau bertanya. Silakan Pak Rian. Ya, makasih Pak Moderator. Mohon maaf ini agak nyampah nih Pak. Karena kalau dengar apa namanya diskusinya Pak Narto ini membuat pikiran kita jadi liar gitu. Sehingga muncul banyak apa namanya seperti kembang api gitu, banyak letupan-letupan pertanyaan yang muncul di kepala. Saya ingin bertanya mungkin 2 singkat saja Pak yang terkait dengan teori itu. Sebagai seorang mahasiswa tentunya nggak tahu sih kalau yang lain ya. Kalau saya sendiri merasa memang ada banyak teori yang sebetulnya belum kita pahamin betul gitu loh. Kebanyakan mungkin paradigma yang terjadi adalah kita mewarisi teori-teori yang digunakan oleh guru-guru kita terdahulu begitu kan, sehingga mungkin pisau bedah dan interpretasinya tadi pun yang dikatakan Bapak ataupun juga jadi berubah gitu, atau mungkin bukan itu sebetulnya yang ingin kita capai gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana sebagai ya akademisi ya, kita mahasiswa untuk istilahnya apa namanya mereduksi lah hal-hal semacam itu yang terkait dengan supaya kita tidak kelimbungan soal teori begitu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua mengenai membuat pertanyaan atau rumusan masalah begitu. Saya sendiri membimbing mahasiswa, tapi ketika saya posisinya jadi mahasiswa itu kadang-kadang membuat pertanyaan yang sifatnya mendasar, filosofis, esensial itu sulit sekali. Jujur saya sulit sekali gitu loh. Karena lagi-lagi terjebak kepada hal-hal yang sifatnya ya umum gitu, atau mungkin mengikuti yang sudah ada gitu. Ya mungkin ini salah satu apa namanya kekurangan kita juga ya, dalam harusnya memang dari awal membuat latar belakang itu kan sistematis begitu ya. Mau membuat alurnya seperti apa. Kalau mungkin dari awalnya sudah rapi, mungkin juga akan bagus gitu. Tetapi kok saya sampai saat ini kadang-kadang masih, untuk saya pribadi ini Pak, kadang-kadang bagaimana kita untuk apa namanya ya, bisa menanyakan hal-hal yang sangat mendasar atau esensial begitu, sehingga itu menjadi sebuah pertanyaan yang memang esensial juga untuk dijawab begitu Pak. Itu salah satu kegelisahan saya sih sebagai seorang mahasiswa. Makasih Pak. Oke.
Ya Pak, terima kasih untuk Pak Rian. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Pak. Pak Rian tadi reduksi dalam artian positif ya, reduksi ya, karena ada reduksi negatif ya. Perlu saya ingatkan, kita ini memang perlu reduksi ya, selalu reduksi itu alirannya si Husserl fenomenologi gitu ya. Kita tidak bisa menampilkan keseluruhan, tidak bisa. Realitas kita tampilkan dalam satu tulisan, dalam hal itu hanya mewakili aja ya kecil sekali itu. Jadi itu jadi reduksi itu ya. Jadi memang kalau di Barat itu ada yang namanya program postdoc ya. Postdoc. Setelah jangan merasa yang sudah dokter ini pinter ya, bodoh sekali ini. Perlu di pos ilmunya itu perlu di upgrade lagi, banyak yang ketinggalan ya. Jadi benar dari Anda seorang pembimbing, kadang-kala pembimbing itu memasukkan ideologinya kepada yang dibimbing. Itu biasa itu. Tapi ideologi itu benar atau enggak, kita juga perlu diuji lagi ya. Perlu diuji lagi. Jadi supaya kita memang perlu selalu update ya. Teori-teori baru ini kita sering ketinggalan ya. Sering ketinggalan. Umpamanya dalam ilmu itu nama Thomas Kuhn itu sering diabaikan, padahal dia sangat bagus sekali dengan teori paradigmanya. Kalau Anda tadi mengatakan paradigma, mau nggak mau ya mengambillah dari teori yang sudah dicetuskan kata paradigma yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn tadi. Jadi kita sering terombang-ambing, karena ilmu-ilmu memang ya hanya itu aja tuh. Itu aja, semacam ya, pengulangan terus. Pengulangan terus. Nah, ini memang sekarang dituntut untuk selalu update yang namanya masalah kurikulum, supaya untuk khususnya ya pasca ya, atau yang sarjana ini S1 sampai S3 ini, supaya ilmu itu berkembang, jangan itu terus ya. Di tempat saya itu ada yang kajiannya ya kajian struktur fungsional, kajian ini terus gitu. Belum ada yang kajian kemarin, ada saya uji disertasi, ada yang sudah mulai memakai ekomusikologi ya, ada teori ekomusikologi yang itu belum pernah diuji cobakan di sini. Bagus. Lah, yang saya temui baru itu ekomusikologi, ilmu yang masih baru ya. Kalau etnomusikologi sudah seperti pasar gitu, sudah banyak sekali metodenya. Nah, jadi memang kita selalu upgrade, dan upgrade ini kadang-kala kita sering terjadi reduksi karena upgrade-nya itu kita membaca bukan daripada buku babonnya, induk babonnya. Itu interpretasi dari orang lain. Nah, inilah yang perlu banyak diskusi seperti ini ya. Supaya kita dalam menginterpretasi daripada karya besarnya seorang teoretikus itu kita tidak keliru dalam menafsirkan, jangan sampai keliru. Seperti kita mau membaca punyaan Karl Marx, jangan sampai kita keliru membaca Karl Marx, interpretasi kita. Kalau sudah kita keliru, untuk menganalisis hasilnya nanti keliru. Nah ini ya, jadi memang kita masih terikat kepada yang namanya patron ya, apa kata pembimbing gitu ya. Satu sisi pembimbing sendiri ya memberi kebebasan gitu ya. Jadi kita beri kebebasan lah mahasiswa itu, tapi kita tetap dalam koridor-koridor keilmuan. Terus yang kedua, pertanyaan mendasar itu sebenarnya gampang ya. Umpamanya tadi di latar belakang masalah. Tadi Bapak yang dari Sulsel tadi mengatakan, latar belakang masalah, kenapa kamu ngambil itu? Kenapa kamu ngambil material itu? Itulah pertanyaan mendasar. Kenapa? Namanya menulis tentang kesenian tradisional ini di sini, tokohnya ini. Kenapa itu Anda ambil? Ada alasan-alasan yang sangat logis ya, yang bisa diterima dengan logis ya. Satu, kesenian itu sudah mau punah. Menurut siapa? Ya, datanya
belakang masalah. Ya, tokohnya cuma ada satu di dunia ini. Jelas itu sudah oke. Itu poin-poin dasar. Jadi ada contoh latar belakang masalah itu ada umpamanya contoh yang terjelek pun bisa. Contoh yang terbaik juga bisa. Jadi gitu ya. Umpamanya ada yang mengatakan untuk mencontoh suatu instansi umpamanya pendidikan ya ambil ya sekolah yang favorit. Ya, sekolah favorit diambil untuk apa? Kita ambil sekolah yang tingkatan menengah ke bawah. Kenapa itu nggak berkembang? Supaya berkembang bagaimana? Umpamanya begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang jarang itu dilewatkan, sering dilewatkan. Pertanyaan-pertanyaan grand saja ya, yang besar aja yang sering dipertanyakan. Ya ini itu aja. Salah satunya kenapa Anda mengambil ini, ya atas dasar apa, alasan apa, kenapa Anda mengambil ini. Kemana sering mahasiswa itu begini. Saya mengambil ini judul ini karena lokasinya dekat dengan rumah saya. Waduh, itu bukan alasan ilmiah. Mohon dijamkan. Walaupun dekat, tapi kalau tidak urgen untuk apa gitu ya. Kadang itu tidak bisa. Karena supaya irit di masa pandemi tidak bisa. Tidak bisa. Itu alasan-alasan yang nggak ilmiah. Yang ilmiah umpamanya tadi itu. Karena kesenian ini menurut Dinas tahun 2021 sudah tinggal di satu kabupaten ini. Berarti sudah mau punah. Yang kedua, tokohnya juga sudah usur berumur 80 tahun. Umpamanya begitu ya. Ketiga, kesenian ini sudah mendunia, artinya sudah ikut festival-festival tingkat internasional. Nah, 3 syarat ini pertanyaan yang sangat mendasar yang bisa dipakai untuk kelanjutan penelitian berikutnya. Jadi suatu penelitian harus punya kelebihan-kelebihan atau di balik kekurangan itu sebagai sebuah kelebihan begitu ya, yang harus ditulis. Itu ya Mas Rian, kurang lebihnya seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Sama mungkin kalau ada referensi tadi yang musik sebagai metode tadi Pak, mungkin bisa di-share Pak. Saya juga penasaran untuk membaca lebih Oke, jauh nanti kira-kira. Nanti saya carikan, biasanya itu ada psikologi ya. Psikologi itu lalu ada beberapa sebenarnya. Nanti saya carikan PDF-nya. Coba saya carikan. Yeah. Oke, makasih banyak Pak Narto. Yeah. Makasih Mas Dodi. Ya, Pak. Terima kasih untuk Pak Rian dan Pak Narto yang sudah menjawab. Silakan bagi peserta yang lain bisa langsung membuka kamera dan bertanya kepada Pak Narto. Yang S1 belum ini, mahasiswa S1 Wah, iya belum ini Pak, ini skripsi belum ini, skripsi ini masih ya, pasca semua ini. yang bertanya tadi dari pasca sarjana semua. Ini kira-kira dari mahasiswa Coba yang chat aja, yang S1 aja dulu. Prioritas yang S1. chat itu belum ada Pak ini Pak. Nah, coba S1 suruh tanya siapa itu skripsi. Yang S1-nya takut. yang kalau sedang takut, menulis pakai topeng. yang sedang menulis skripsi ataupun ini ada beberapa mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah metode penelitian Pak ini. Silakan kalau malu untuk bertanya langsung ya bisa dituliskan dalam kolom chat ya. Ini ada Mas Mukarom ini mau bertanya. Ini ada Mas Aal ini dari Palembang. Jika ingin mau bertanya kepada Ini S3. wah, S2 atau S3? Masnya sambil nunggu yang Mau itu Pak. Dari kemarin japri saya. sambil nunggu Ya, mahasiswa silakan. yang S1. Oh ya. Yang malu untuk bertanya secara langsung bisa lewat chat. Mungkin sambil menunggu Pak, saya ingin bertanya gitu ya Pak ya, untuk tadi pembahasan yang menarik mengenai
hal-hal yang remeh di mungkin dalam kehidupan Nah, kita ini Ya. itu ternyata diteliti oleh orang-orang dari Barat, gitu ya Pak ya. Mungkin kebingungannya adalah cara untuk mencari apakah itu bisa diteliti, apakah hal itu bisa diteliti, apakah itu masalahnya itu seperti apa, apakah terus mungkin teorinya itu pakai apa, mungkin mengapa Pak? Maksudnya kenapa kok kita tidak bisa cermat dalam kehidupan kita ini, itu ternyata bisa jadi bahan penelitian begitu Pak. Mengapa Pak? Oke, tadi Pak Rian tadi sudah bilang, ya kita itu terbiasa dengan yang grand, ya, yang grand, yang besar-besar, ya. Kita mana gini, saya pernah bertemu dengan profesor ya estetika ya, sama-sama Prof. Victor sama ngomong-ngomong. Kalau Anda hanya baru membaca estetika 50 buku ya belum dianggap ahli kan begitu. Nah, kenapa Anda nggak menulis tentang diri Anda sendiri itu? Dia bilang begitu. Kan banyak di sekitar kita ini. Ya. Satu contoh tadi, Anda nggak tahu Mas Dodi ini sering TikTok atau enggak? Saya nggak tahu. Nggak pernah Pak. Tapi sering lihat TikTok. Iya, lihat itu di HP-nya Pak Alfa. Itu bisa. Kenapa nggak Anda tulis? Karena di situ ada unsur musiknya, ya. Ada unsur mungkin gerakannya, Tari. Ya. Nah itu kenapa nggak Anda tulis? Lalu pakai teori apa Pak? Ya bisa aja pakai culture studies bisa, pakai teori media bisa, teori psikologi bisa, macam-macam. Kenapa orang itu berTikTok? Ya mengapa? Tanya itu berapa? Mungkin bisa mewakili daripada beberapa itu, mungkin ada 10 jawaban. Bisa mewakili nggak kira-kira? Bisa mewakili nggak? Nah, sekarang bahasanya tadi ada suara band viral. Ya, sekarang viral ya betul. Artinya apa viral? Kan baru saja ya. Iya. Akhir-akhir ini aja viral. Iya. Dulu nggak ada kata viral itu. Iya Pak. Vital adanya. Nah kenapa itu? Kenapa nggak ada tulis ini? Padahal itu jelas-jelas ada. Di dunia maya ada itu. Tiap kita buka YouTube mesti ada TikTok. Dan itu terjadi di seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia ini mengglobal. Tidak bisa dicegat-cegat, tidak bisa. Itu muncul terus. Nah, ini belum ada tulisan ke situ, TikTok. Nah, ini terus Anda tanya, pakai teori apa ya? Sesuai yang konteksnya saja. Apa? Culture studies, teori. Culture studies itu ada gaya hidup dan lain sebagainya isinya ya. Psikologi, teori media, sangat banyak sekali. Tergantung Anda kemampuan teoritisnya mau pakai apa, monggo. Tapi ada korelasinya. Pakai sosiologi juga bisa. Ya, sosiologi dia arena gaul gitu ya. Arena gaul. Untuk arena gaul supaya mengaktualisasikan. Ya, semoga terserah bahasanya seperti itu yang anak muda itu ya. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Terus yang saya katakan tadi ini dulu belum ada yang nulis tentang Ratu Kidul di jurnal internasional. Ketika orang Barat nulis, pada kaget gitu. Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan ditulis. Apanya? Persepsi masyarakat mereka itu terhadap mereka gimana? Mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi cara pandang hidupnya mereka, berpengaruh semua. Seperti kami ini pernah suatu saat dulu waktu di Jogja ya, mungkin yang lain, yang daerah lain mungkin supaya tahu, di tempat saya ini tinggal di seluruh Jogja itu ada 4 kabupaten, 1 kota madya. Itu pernah Sri Sultan itu menginstruksikan, menyuruh, tapi tidak wajib juga. Tapi karena
atau apa. Jadi hari pas tanggal itu sayur lodeh atau apa, tapi harus sayurnya sama, seluruh DIY itu harus sama. Ini untuk dalam bahasanya pewayangan nolak sengkolo, atau nolak sengkolo, nolak bebolo, bala yang enggak, supaya DIY ini, Daerah Istimewa Yogyakarta ini aman tentram dengan memasak itu. Nah, orang Barat nanti kenapa harus memasak itu? Oh, ada kandungannya ini, terus dihubungkan dengan yang namanya semiotika, teori mitos, nah, seperti itu loh Mas. Gitu ya. Jadi umpamanya harus buat yang namanya tumpeng. Nggak tahu daerah lain namanya apa ya? Yang nasi dibuat seperti gunung itu, tumpeng. Orang hanya mengatakan, oh, gitu aja suruh. Nah, orang Barat memandangnya nggak seperti itu. Makna semiotikanya apa? Kita kan hanya makna mitosnya saja. Itu nggak Mas Dodi? Iya Pak. Kita nggak sadar. Sandal jepit juga tadi sudah saya omongkan. Ditulis tradisi kita. Sejak kapan itu? Sejak zaman Kenaro sudah ada sandal jepit. Cuma beda banyak. Beda banyak. Nah, beda namanya mungkin Pak ya. Ya nek Jawa teklek tapi nggak jepit itu. Beda. Ada jepit itu. Sejak zaman Kenaro sudah ada. Ya. Iya Pak. Monggo. Iya Pak. Jadi mungkin karena memang kita belum cermat dan mungkin belum tahu banyak tentang teori-teori untuk menganalisisnya begini Pak. Ya kita banyak ketinggalan lah. Ya jelas banyak ketinggalan. Gitu. Oke, monggo. Iya Pak. Oke. Ini ada mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari Mas Mardi lagi Pak ini Pak. Waduh, tentang melon. Ya, oke. Silakan Mas Mardi, karena ini sudah mau jam 11. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Gini Pak, saya akan memberikan suatu semacam ilustrasi. Jadi gini, ada suatu ketika itu hasil dari penelitian seseorang itu dia menemukan salah satu makna motif hias dalam motif hias atau ornamen di dalam batik gitu, kayak kain batik gitu ya. Kemudian misalkan itu penelitiannya itu dilakukan di Lasem gitu. Kemudian dari penelitian tersebut dia menemukan makna bahwa makna yang terkandung dari motif yang ada di Lasem misalkan seperti A gitu. Kemudian dia istilahnya kan kesimpulannya seperti itu. Kemudian ada suatu kasus lagi, padahal sebelumnya itu juga ada yang penelitian serupa. Misalkan penelitiannya itu di Tuban gitu kan. Antara Lasem dan Tuban itu kan sama-sama terpengaruh motif hias batiknya kan sama-sama terpengaruh dari Cina gitu ya, sehingga tidak menutup kemungkinan atau memang hasilnya itu sama. Ketika yang pertama kali yang ada di Lasem dia mengumumkan atau dia memberikan kesimpulan bahwa makna yang terkandung dalam motif batik yang ada di Lasem karena pengaruh Cina hasilnya seperti ini, itu sebelumnya sudah ada, tapi konteksnya atau tempatnya itu di Tuban gitu. Tapi secara isi itu sama semuanya karena kan sama-sama terpengaruh dari Cina gitu, budaya Cina. Itu menurut Bapak itu gimana itu? Apakah itu yang pertama yang dari Lasem itu juga sebuah penemuan gitu kan? Gitu ya. Paham maksudnya Pak ya? Itu intinya. Oke, Mas Dodi, lanjut. Ya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Saya akan mengilustrasikan dua hal. Satu, pertengahan abad ke-20 itu ada peristiwa yang sangat fenomenal di dalam jagat saintis ya. Ada dua orang pemenang Nobel. Yang satu namanya Abdus Salam dari Pakistan, itu fisika ya. Yang itu seorang Muslim taat sekali, yang menjadi embrio Pakistan itu punya nuklir, salah satunya itu. Terus yang kedua adalah seorang Jerman namanya Werner Heisenberg. Ya, dia seorang Jerman
ateis. Ingat itu. Ada dua. Tapi mengapa? Dia dua orang yang belum pernah bertemu, berbeda ideologi, berbeda agama, dan lain sebagainya, tapi sama-sama fisika, menemukan satu teori yang sama setelah diuji di Akademi Ilmu Pengetahuan di Norwegia, ilmu pengetahuan di sana. Akhirnya teorinya sama. Lalu dua orang ini Nobelnya dibagi dua, ya. 10 miliar, ya 5 miliar, 5 miliar. Itu belum pernah ketemu, tidak pernah berkorespondensi. Yang satu ateis, yang Abdussalam Muslim, yang Werner Heisenberg itu ateis dari Jerman, tapi hanya satu, sama-sama fisika, teorinya sama. Ini bisa untuk menjadi pandangan Anda. Yang kedua adalah Einstein menemukan yang namanya teori relativitas. Tapi teori relativitas sudah agak sekarang usang, diganti oleh yang namanya teori kuantum, lalu ada Stephen Hawking dengan black hole, dan nanti mungkin ada teori apa lagi. Jadi itu tertimbun. Nah, tapi yang perlu diingat, Einstein gelarnya tidak hilang karena teorinya ditimbun oleh teori berikutnya. Jadi tetap diakui. Ketika Mas Mardi nanti menemukan motif ini di Kabupaten Tuban seperti ini, tapi di sana kok seperti ini, Anda mengatakan seperti ini pengaruh dari Cina. Anda punya data yang sangat lengkap. Lalu yang di Lasem, ini bukan pengaruh dari Cina. Ini pengaruh dari Mongolia. Mana begitu ya? Saya juga punya yang satu punya teori yang kuat. Tapi itu tidak terus menjadikan diri Anda sebagai di bawah, di rendah. Atau karena Anda lebih atas, tidak. Semua mempunyai derajat ilmiah masing-masing. Tidak saling menjatuhkan. Nah, ketiga, ada kasus lagi. Ketika saya memberikan workshop tentang musik barat di mana ya itu, lupa saya. Perkumpulan guru-guru itu apa namanya? Guru-guru kesenian itu loh, SMA itu loh, SMA SMP itu apa namanya? MGMP. MGMP. Itu orangnya mengatakan bahwa musik barat itu yang pertama kali datang adalah pakai notasi balok. Nah, setelah diruntut dengan sejarah, saya mengatakan keliru. Yang datang ke Nusantara ini adalah notasi angka dulu. Nah, itu baru ketimbun. Artinya begini, fakta sejarah begini. Yang datang ke tempat kita itu Portugal dulu. Dia memakai tradisi teorinya Guido Ariso yang notabene dengan solmisasi, karena Eropa pinggiran. Solmisasi itu mengandaikan adanya notasi-notasi angka. Ke-16 itu. Ya. Belanda baru datang setelah mengalahkan Portugis, Selat Malaka, datanglah ke Nusantara dengan membawa musik-musik tradisi konser dengan tradisi notasi balok. Nah, itu Mas Mardi, gambarannya seperti itu. Itu tertimbun teorinya yang mengatakan bahwa yang datang pertama kali ke Nusantara itu notasi balok. Itu salah. Tapi kalau Anda tadi bisa saling beradu argumen, mana kekuatan pembuktian saja, kekuatan pembuktian. Tapi perlu diingat, itu tidak melunturkan gelar sarjana yang pernah dicapai dengan teori yang lama. Namanya teori saya mengatakan bahwa batik itu dibawa di Tuban itu karena pengaruh Cina. Ternyata ada lagi disertasi berikutnya, tahun berikutnya mengatakan pernyataan saudara Sunarto dengan disertasi ini tidak benar, dengan mengatai data ini. Ternyata batik dari Tuban itu berasal dari Portugis, umpamanya begitu. Datanya ini terbaru, jurnalnya ini. Gelar saya tidak hilang. Gelar saya tidak hilang. Cuma teori yang
Ada beberapa gambaran kan gambaran-gambaran seperti itu. Terus ada kebudayaan yang sama, ya. Ada kebudayaan yang sama di mana ini? Di Wonosobo sama di Siberia. Sama. Sukunya juga hampir sama. Suku kalau di sini ada dulu yang namanya komunitas Garung, kalau di Siberianya Garu. Sama-sama samanismenya. Sama-sama itu. Nah, apakah ini yaitu mungkin faktor saya nggak tahu ya, kesamaan budaya, tapi tidak ada kontak waktu itu karena kontak pertama di zaman Kalingga. Mungkin loh itu kemungkinan. Ya, mau lanjut aja. Ya, terima kasih Pak Narto untuk jawabannya. Mas Mardi, ada yang mau ditanggapi atau sudah cukup? Susah. Sudah cukup. Sudah Oh, cukup. iya. Ya. Oh ya. Oke. Ini karena sudah mau hampir jam 11, Pak. Ya, Mungkin ditutup ya. Iya, Pak. Mungkin bisa dikasih kata penutup, entah itu tips atau langkah bagaimana kita bisa produktif dalam menulis, Pak. Oke, ini karena karya faktawi dalam hal kependidikan dari strata 1, 2, dan 3. Ini yang perlu disadari adalah proses menulis karya ilmiah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Tapi jangan menjadikan pantangan karena itu kewajiban yang harus dicari. Jadi sekarang ini dosen, mahasiswa itu harus pintar nulis, mengungkapkan apa-apa fakta yang ada ya. Jadi itu jangan dihindari ya, jangan dihindari, banyak membaca. Yang patut dicamkan adalah yang saya katakan di depan tadi adalah bahwa menulis itu harus punya objek. Itu harus punya objek. Objek itu adalah yang terindra terus terang, ya. Harus punya metode karena kita ini memakai di lingkungan akademik, ya, ilmiah akademik, keilmuan, ya. Harus ada metode. Terus dilihat juga harus memakai bahasa-bahasa, jangan memakai bahasa pasaran. Harus bahasa baku menurut language game dari ilmu masing-masing. Permainan bahasa dari ilmu masing-masing. Musik mempunyai istilah sendiri. Seni rupa mempunyai istilah sendiri. Seni tari mempunyai istilah sendiri. Dan itu diakui di komunitas itu. Makanya ada yang namanya komunitas-komunitas keilmuan. Ada IDI Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dia punya kamus psikologi, kamus musik, kamus sosiologi. Itu adalah dalam rangka menjaga supaya bahasa-bahasa itu tidak ambigu, tidak banyak tafsir, ya itu. Berikutnya adalah universal. Artinya suatu penelitian ilmiah itu harus menyangkut, menyeluruh, bisa diterima oleh orang lain. Jadi kalau Anda nanti membuat tesis, deskripsi, tesis, disertasi, haruslah itu bisa dibaca oleh orang lain, tidak membingungkan. Ya, dengan bahasa-bahasa itu harus ada yang namanya keterangan, tadi ada glosarium. Ya. Terus tadi di latar belakang masalah itu adalah ada yang namanya kebakuan atau bukan kebakuan ya, mohon maaf, ada suatu hal yang mendasar. Di latar belakang masalah ini tolong diberikan alasan-alasan kenapa penelitian atau tulisan ini diteliti. Ya. Masalah ini diteliti kenapa? Itu di latar belakang masalah. Permasalahannya apa? Itu harus supaya untuk menguatkan penelitian itu bisa diterima. Ya, bisa diterima. Kalau nggak ada alasan-alasan yang sangat mendasar dan itu banyak terjadi di sekitar kita, itu enggak, untuk apa diteliti? Harus ada permasalahan-permasalahan atau alasan-alasan yang mendasar penelitian itu bisa dilanjutkan. Ya. Terus dilanjut kepada yang namanya rumusan masalah, itu nanti masalah teknis ya, Mas Dodi. Lalu yang terpenting adalah penelitian atau tulisan karya ilmiah itu jangan sampai
hanya di rak-rak buku saja, tidak terpakai. Harus ada media untuk penyalurannya. Salah satunya adalah jurnal ilmiah. Ya, silakan dipublish di jurnal ilmiah atau dibuat sebagai sebuah buku, dipublish supaya penelitian itu tidak, dalam bahasa agamanya, tidak mubazir ya. Sudah didanai, tenaga yang sangat menguras tenaga pikirannya sangat banyak, hanya mendondira. Kalau ada kritik ya biar aja kritik itu ditulis. Yang penting Anda berani mempublish karya Anda. Baik atau buruknya suatu karya itu tidak tergantung daripada Anda sendiri, tapi nanti publik yang akan menilai. Nah, menilai itu bukan hanya dengan omongan, tapi juga dengan kantor, dengan tulisan juga. Seperti sudah saya katakan kepada Mas Mardi tadi, harus ada kantor, harus ada bukti. Nah itu ya, karena karya ilmiah itu baik atau tidak baik harus dihargai lah. Jadi ketika menulis di jurnal Tonika, ya kita hargai tulisan, karena orang menulis itu juga sulit loh. Tapi tidak harus dihindari sesuatu yang sulit. Itu wajib Anda tempuh. Itu nggih Mas. Nah ini untuk menulis ini memang perlu ada tips-tipsnya nanti, untuk mudah-mudahan ke depannya nanti kita buat acara lagi untuk tips-tips untuk menulis dengan, tapi memang harus praktek ya. Nah, kuncinya satu, keberhasilan seseorang itu jam terbang menulis. Saya menulis sejak tahun sama Pak Haris, kalau Pak Haris Sasongko saya nggak tahu ya. Saya sejak tahun 1989 kalau udah nggak 8. Ya. Jadi dulu nulis. Sekarang ini masih ketik. Kalau mata sudah kabur, istirahat. Jadi tidak kok terus hari ini nulis terus jadi tulisan yang bagus itu sih 1001 orang. Ditanya Mas Dodi ini sebagai editor sudah menulis berapa artikel? Ya, itu Mas yang lainnya nanti mudah-mudahan sedikit itu berapa ya? Tolonglah. Ini sudah jam 11 ya, jam terus ya. Oke, terima kasih. Oke Pak, terima kasih untuk Bapak Sunarto yang sudah memberikan presentasinya dan pencerahan bagi peserta webinar di pagi hari ini. Semoga para peserta bisa dapat segera untuk menulis entah itu dalam menyelesaikan tugas kuliahnya ataupun untuk menulis untuk pribadi. Begitu. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Untuk webinar-webinar yang sudah pernah dilakukan oleh Abdiel, ini memberitahukan saja, itu bisa dilihat di YouTube, yaitu YouTube-nya STT Abdiel. Itu sudah ada webinar-webinar musik yang sudah pernah dilakukan, dan mungkin nanti yang akan dilakukan itu kita akan share lagi ke teman-teman, dan tentunya webinar di hari ini juga akan diupload di YouTube. Begitu, terima kasih untuk para peserta dan Bapak Sunarto yang sudah memberikan penjelasan di pagi hari ini. Terima kasih. Bisa di buka untuk audionya Bapak Ibu dan para peserta yang lain jika ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Sunarto. Recordingnya di stop dulu Pak. Oh iya.